ke musola, lihat ada ibu mertuaku lagi wudhu. Kan dia kan tiap hari kan sholat berjamaah di musola. Nah terus aku juga lihat di garasi berdiri tok gini, diem diri. Jadi aku lihat ada dua. Terus pas aku noleh ke musola, terus noleh ke garasi, yang di garasi hilang. Jadi itu menurutku sosok yang disebut Londo Ireng itu sering kayak menyamar gitu loh. Jadi nyamar jadi sosok orang sekitar di situ. Kalau nyamar jadi suami pernah? Kalau itu anakku yang lihat, anakku. Oh nanti pas udah lahir tuh. Oke. Pas Farah itu yang lihat. Lalu? Terus nggak lama kemudian Farah lahir. Lahirnya tuh sesar. Pas lahir sesar itu lahirnya pas surup-surup mendekati maghrib itu. Aku pendarahan hebat itu kak. Pendarahan hebat. Nah setelah itu pulang dari rumah sakit sampai rumah. Nah itu mulailah kejadian-kejadian yang sangat bikin merinding banget. Jadi itu tiap jam 10 malam sampai subuh tiap hari itu kak, selama berbulan-bulan pasti Farah tuh nangis terus, matanya liatin ke atas melotot, terus nggak keluar air matanya, nggak bisa diem sedetik pun, mau itu dinenenin, mau itu ditimang-timang, mau itu digendong, mau itu dipopok, tetep nggak bisa diem, nangis terus. Aku tuh sampai jaga shift pak. Jadi mamaku, aku, suamiku, sama ibu mertuaku itu gantian, tidurnya gantian, 1 jam melek, nanti 1 jam tidur, gendong Farah. Nah itu karena nggak bisa diem dari jam 10 sampai subuh. Dan setiap jam 2 malam aku pasti didengerin suara nafas berat nenek-nenek kayak gini suaranya. Di depan jendela kamar. Pasti itu. Dan suara srek, srek, srek. Kayak orang lagi nyapu gitu. Logikanya jam 2 malam masa ada orang nyapu? Kan nggak mungkin ya kak. Nah terus mertuaku bilang sama aku gini, wah anakmu ini nggak wajar ini. Anakmu nggak wajar. Nggak kayak bayi pada umumnya. Terus aku inisiatif manggil Ustadz datang ke rumah. Nah pas Ustadz datang ke rumah itu dia pas mau masuk ke rumahku dia langsung bilang ke aku, Mbak berat banget. Jadi pas mau masuk ke rumahku itu dia udah bergesekan dulu di luar. Katanya tuh banyak banget menggerombol. Katanya Farah itu tulang wangi. Jadi tuh kayak magnet narikin yang tak kasat mata itu pada datang mendekat. Jadi bergelombol, berkerumun gitu. Nah terus diruqyah kayak ruqyah syar'i gitu, dibacain doa-doa, terus ada kelapa muda, medianya kelapa muda. Nah terus istilahnya di pagar gaib, di pagar gaib. Nah setelah di pagar gaib itu terus yang tak kasat mata itu dimasukin ke kelapa muda itu. Terus Pak Ustadznya itu nyuruh suamiku buang ke sungai, dibuang ke sungai ya. Nah itu gangguannya mereda, udah nggak ada lagi tuh nafas-nafas. Nah beberapa hari kemudian, sekitar 6 hari 7 harian, muncul lagi suaranya. Katanya pagar gaibnya jebol, yang datang malah semakin banyak. Yang datang ke rumah mendekat ke Farah itu malah semakin banyak. Kenapa kok katanya dia mendekat ke Farah itu? Ya karena Farah tulang wangi. Kata siapa? Kata Pak Ustadznya itu tulang wangi. Jadi tuh aroma badannya Farah itu harum untuk yang tak kasat mata. Jadi tuh kalau ada Farah tuh kayak terus datang dia menghampiri Farah, itu istilahnya tulang wangi kayak gitu. Nah terus disertai dengan kejadian-kejadian yang horor banget lah. Tahu-tahu itu
AC mati. Padahal itu aku nggak pernah yang namanya setting timer AC.